Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat, nikmat nafas karena kita masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara dan masih bisa menikmati hidup serta masih diberikan kesehatan. Dan juga nikmat dapat masuk Zoom pada malam hari ini. Karena yang tidak mengikuti Zoom malam hari ini bisa jadi mereka merugi. Kenapa? Mereka belum tentu mendapatkan informasi atau wawasan tentang potensi dari program ikhtiar umroh yang insya Allah akan memberangkatkan jutaan jamaah umroh di Indonesia. Izin Bapak Ibu, malam ini saya Akhtar Fakhri untuk memandu acara Zoom pada malam hari ini. Mari kita hadirkan Allah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemateri kita, beliau merupakan sarjana ekonomi dan beliau merupakan CEO dari Is Berdaya sendiri dan beliau memiliki bisnis franchise Ideal Water dan waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat sehat, nikmat longgar, dan tentunya nikmat Islam. Dan tentunya selawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita, Muhammad SAW, yang tentunya akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari Yaumul Qiyamah. Saya ucapkan terima kasih kepada host kita yang tadi sudah memulai dan memimpin, dan tentunya nanti akan memandu Zoominar pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan beliau adalah orang yang hebat, orang yang penuh dedikasi untuk bersiar program ikhtiar umroh ini agar makin banyak tamu-tamunya Allah terlahir dan terpanggil dari program ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua leader siar ikhtiar umroh dimanapun berada. Ya, dan insya Allah mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap kita, peduli terhadap masa depan umat, dan peduli agar supaya makin banyak tamu-tamunya Allah bisa hadir ke Baitullah dengan program ikhtiar umrah ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah jazakumullah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntung sekali kita semuanya hadir pada kesempatan kali ini, karena kita akan mendapatkan pemaparan terkait program revolusioner berkah, program yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Karena dengan program ini, insya Allah dari sekian banyak program-program yang memudahkan tamunya Allah untuk hadir ke Baitullah, insya Allah program ini yang benar-benar akan membantu banyak dan lebih banyak umat muslim menuju ke Baitullah. Dan tentunya akan meningkatkan finansial umat kita. Nah Bapak Ibu, mari kita akan simak program ikhtiar umroh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Program ikhtiar umroh. Bahagia tunaikan 5 sempurna. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam sebuah seminar yang tentunya ini bukan sebuah kebetulan. Ini tentunya adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir pada kesempatan kali ini tentu digerakkan, ya, tentu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bukan orang yang mengundang kita untuk mendapatkan pemaparan ini. Tentunya ini langsung undangan dari Allah agar supaya kita bisa berangkat ke Baitullah lagi. Tentunya agar supaya kita segera menunaikan ibadah ke Baitullah, baik umroh maupun haji. Maka berterima kasihlah pada orang yang mengundang Anda. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan memaparkan program ikhtiar umroh ini. Di mana program ini tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh jutaan umat muslim di Indonesia maupun
di seluruh dunia. Karena dengan ini siapapun ya, mereka siapapun diri kita, selama kita rindu Baitullah pasti akan segera diberangkatkan ke Baitullah, akan segera ke Baitullah. Dan insya Allah program ini adalah sebuah jembatan yang sangat mudah bagi siapapun untuk dilewatinya, untuk bisa segera menunaikan ibadah baik umroh maupun haji. Dan program ini disupport oleh ASKI, JMA Syariah, dan Medina. Dan tentunya Bapak Ibu, kenapa tadi disebutkan menunaikan 5 sempurna kita akan bahagia? Karena tentunya perintah untuk kita bisa menunaikan ibadah ke Baitullah adalah rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang terakhir. Dan tentunya kita sebagai umat muslim akan bahagia jika bisa menunaikan seluruh rukun Islam yang bisa kita penuhi. Alhamdulillah. Dan bahagia juga dan bangga juga saya menyampaikan program ini. Karena apa? Program ini sudah terdaftar dan diawasi baik oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah Bapak Ibu, berapa tahun lagi Anda ingin umroh? Berapa tahun lagi orang di sekitar kita akan umroh? Apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau bahkan dari sekarang mungkin Anda belum merencanakan, masih bingung uangnya dari mana? Dan kalau sudah merencanakan, apakah sudah pasti? Mungkin ada yang sudah nabung, ada yang sudah ikut arisan. Apakah sudah pasti? Jika terjadi sesuatu resiko, apa kita tetap berangkat? Oke? Nah Bapak Ibu, jarak dari Indonesia ke Baitullah, ya kita rata-ratakan saja 8.000 kilometer. Jauh sekali Bapak Ibu. Tapi jika ya kita tidak pernah melangkah, tentunya akan sama jaraknya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah jaraknya setiap hari makin dekat atau sama? Ya, tentunya agar semakin dekat kita harus melangkah. Nah, maukah jarak ke Baitullah makin dekat 2 km setiap harinya? Makin dekat 60 km setiap bulannya. Lalu butuh berapa sih untuk bisa kita lebih dekat 2 km setiap hari? Butuh berapa kalau mau sebulannya lebih dekat 60 km setiap bulannya? Dan tentunya karena jarak ke Baitullah tidak akan berubah jika kita tidak melangkah, tidak berikhtiar, tidak melakukan apa-apa. Dan kita tahu Bapak Ibu, sudah banyak jalan-jalan ikhtiar ya, berangkat umroh atau haji. Dan tetapi Bapak Ibu sampai dengan sekarang masih sedikit umat muslim yang berangkat ke Baitullah. Kira-kira karena apa? Dan tentu belum ada solusi yang sangat revolusioner, belum ada solusi yang tepat. Nah, mari kita lihat jalan ikhtiar berangkat umroh atau haji. Ada yang bayar tunai. Ini kalau sudah siap uangnya. Oke. Kemudian jual aset ya. Mungkin bagi yang masih punya peninggalan warisan. Itu orang-orang zaman dahulu. Nah, sekarang mungkin makin banyak orang yang bingung mau jual aset yang mana gitu ya. Kemudian arisan. Nah, tentunya mungkin program ini sudah banyak. Tapi juga mungkin ada beberapa program ini tidak berjalan semestinya. Yang terakhir-terakhir bisa jadi terjadi kendala seperti itu. Lalu dana talangan atau cicilan. Mungkin ada yang sudah mengajukan kemudian berangkat. Akhirnya saat melakukan pembayaran atau cicilan terkendala. Ya uangnya dari mana. Yang pada akhirnya mungkin secara pahala umroh belum sempurna. Lalu ada dengan cara menabung. Tapi tadi ya, ketika nabung biasa tentunya belum dipastikan ke Baitullah jika dalam menabung terjadi resiko. Ada program-program COD, cash on destination, ada juga program cash on finish. Tapi lagi-lagi ini kan bagi orang yang sudah siap dananya, sudah ada uangnya, sudah siap uang untuk langsung berangkat. Cuman dikunci saja di dalam rekening tabungan, jadi cuman di standing instruction saja. Jadi baru didebet ketika sudah pulang seperti itu. Nah, tapi yang orang-orang yang belum ada uangnya bagaimana? Oke. Lalu ada juga dengan cara menjadi pejuang Baitullah atau menjadi marketing travel umroh seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini, detik ini dan kini telah hadir solusi cerdas untuk diazamkan ke Baitullah. Maksudnya diazamkan bagaimana? Mungkin bagi diri kita yang baru nabung di tempat luaran sana, baru berencana ya, merencanakan, belum jelas pastinya untuk berangkat ke Baitullah.
Tapi hari ini ada sebuah program, ketika kita mengikutinya, ketika kita mau melaksanakannya, ya, mau nabung setiap bulannya, ketika sehat kita berangkat, alhamdulillah, ya. Ketika terjadi resiko meninggal pun kita tetap dapat pahala umroh, bahkan 2 kali pahala umrohnya, karena akan memberangkatkan keluarga kita, ya, dan tentunya nanti kita akan dibadal umrohkan atau kita akan dibadal hajikan, masya Allah. Terima kasih sekali lagi buat yang mengundang pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita bersyukur. Ketik alhamdulillah, silakan Bapak Ibu di kolom chat, silakan ketik di kolom chat alhamdulillah bertemu dengan program Ikhtiar Umroh. Pastikan tetap mengikuti penjelasan ini sampai akhir ya. Nanti di akhir akan bisa tanya jawab, dan sesi tanya jawab akan baru dibuka setelah presentasi ini berakhir ya. Silakan ketik alhamdulillah, bersyukur pada Allah dipertemukan dengan program Ikhtiar Umroh ini. Nah, tentunya tadi ya, dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan jalan-jalan ikhtiar yang ada, belum memaksimalkan orang berangkat ke Baitullah, hadirlah solusi dari kami yang insya Allah sesuai syariah, legal, kemudian insya Allah siapapun yang ikut ikhtiar umroh ini akan menjadi antrian prioritas menjadi tamunya Allah, dan ini solusi Baitullah, Rp10.000 bisa berangkat ke Baitullah. Ya, Bapak Ibu yakin ya, punya uang 10.000 pasti ada ya setiap harinya ya, pasti kita keluar rumah pun pasti minimal ada 10.000 atau bahkan lebih gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian diazamkan ke Baitullah. Oke, berkesempatan berkali-kali dapat pahala umroh. Bapak Ibu mau dapat pahala umroh berkali-kali, silakan ketik di kolom chat. Saya mau dapat pahala umrohnya. Ketik saya mau aja, saya mau. Silakan ketik lagi Bapak Ibu di kolom chat. Mari kita berinteraksi supaya tidak ngantuk ya, supaya fokus ya, dan supaya saya memastikan Bapak Ibu masih tetap berada di depan layar handphone Anda, smartphone Anda, ataupun laptop Anda, ataupun PC Anda. Silakan ketik di kolom chat ya, saya mau dapat pahala umroh berkali-kali. Nah, solusi anak soleh mengumrohkan orang tua tercinta. Ini solusi dari kami tentunya. Yang mungkin saya pengen sekali memberangkatkan orang tua tercinta. Karena mungkin sadar betul bahwa sebenarnya orang tua kita sudah ingin ke Baitullah sejak kita merengek-rengek minta dibelikan motor. Saat kita mau masuk kuliah, sebenarnya uangnya mungkin sebenarnya buat ke Baitullah. Tapi karena sayang pada kita, akhirnya buat kita kuliah. Ada juga mungkin buat nikahkan kita, ya, buat menikahkan kita. Ya, mungkin ingin berbakti pada orang tua, inilah solusinya. Dan bisa berkesempatan umroh atau haji gratis. Saya yakin Bapak Ibu mau ya dapat haji atau umroh gratis. Dan ini program yang disupport oleh aplikasi dan website. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, selamat mendengarkan penjelasan program Ikhtiar Umroh. Nah, apa itu program Ikhtiar Umroh? Ini adalah program perencanaan. Ya, ke Baitullah itu harus direncanakan Bapak Ibu. Kalau nggak direncanakan nggak akan berangkat-berangkat. Yang direncanakan saja kadang gagal, apalagi tidak sama sekali. Tentunya Bapak Ibu harus direncanakan. Nah, inilah program perencanaan dana umroh atau haji, ataupun mungkin juga buat perencanaan yang lainnya. Mungkin anak kuliah juga boleh, silahkan. Buat pensiun juga boleh, ya, buat dana warisan juga boleh, silakan. Dengan baik dan pasti keamanan dan kehalalannya berupa program ta'awun, tabungan dan afiliasi dari PT ASKI bekerja sama dengan komunitas Indonesia Limatu Saling Berdaya yang berbasis aplikasi dan website. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada contoh aplikasi yang bisa Bapak Ibu download di Play Store yang akan muncul di layar smartphone Anda atau handphone Anda. Silakan nanti di-download Bapak Ibu ya. Tapi tentunya setelah memiliki nomor virtual account, nanti akan dipandu dan dibantu oleh orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Dan alhamdulillah ya, mungkin tadi dijelaskan di sebelah kiri pojok itu di slide itu ada komunitas Indonesia Limatu Saling Berdaya. Emang siapa? Jadi perlu kami jelaskan, program Ikhtiar Umroh ini penyelenggaranya adalah ASKI yang sudah punya izin OJK dan MUI. Tapi dalam pemasarannya menggandeng komunitas kami, dan alhamdulillah sudah ada piagam kerjasama pemasaran Ikhtiar Umroh ini, dan ditandatangani langsung oleh Direktur Utama ASKI ini ya, yaitu Bapak Muzakir ya, di mana kita dipercaya dan sudah diseremonikan penyerahan piagam kerjasama dan diwakilkan oleh Direktur ASKI, Direktur Kepatuhan ASKI, yaitu Bapak Muhammad Hafkiluddin ya, Masya Allah. Nah, mari kita berkenalan dengan perusahaan penyelenggara. Jadi Bapak Ibu, dana Bapak Ibu ada di ASKI
ya, di mana ASKI ini adalah lembaga keuangan syariah yang diawasi OJK, berizin OJK, ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, dan tentunya ASKI ini adalah perusahaan besar karena modal dalam mendirikannya itu harus tetap Bapak Ibu ya, harus 100 miliar, ya, disetorkan dan ditahan. Ya, jadi aman sekali dana kita, 100 miliar Bapak Ibu dalam mendirikan ASKI ini, nggak main-main ya. Dan itu adalah perusahaan yang sangat besar yang kalau mau mendirikan ASKI ini. Nah, ini adalah pelopor asuransi syariah ya, mikro kebanggaan umat. Nah, mari kita berkenalan dengan perusahaan ASKI ini. Pendirinya adalah orang-orang hebat, ulama-ulama hebat. Ada Bapak Kiai Haji Mahmud Alizen, ya, ada Dr. Haji Muhammad Safi Antonio, ya, di mana beliau adalah pakar ekonomi syariah dunia, pendiri dari STI Tazkiyah, dan juga beliau penulis buku ya tentang ensiklopedia Rasulullah, ya, dan ada juga pendirinya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, yang dimana beliau adalah penggerak dari Basnas, ya, pemrakarsa dari Basnas. Kemudian juga ada pakar asuransi syariah, ya, Bapak Insinyur Agus Haryadi. Dan juga kita dalam akad-akadnya, ya, dalam kesyariahannya kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Pengawas Syariahnya adalah orang yang tentu kita kenal. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, ya, LC.MA PhD. Ya, beliau adalah Dewan Pengawas Syariah dari ASKI, dan tentunya kita kenal beliau juga sebagai Ketua Umum MUI, ya, Masya Allah. Dan di sebelah kiri kita lihat izin dari OJK-nya, nomor-nomornya, dan izin dari program ikhtiar umrohnya. Jadi bukan hanya perusahaannya saja sudah punya izin, tapi juga programnya pun sudah punya izin Bapak Ibu. Nah, ini kantor pusat ASKI ini ada di Jalan TRE Marta Dinata nomor 2C Bogor. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin melihat secara langsung atau bersilaturahim langsung datang ke Bogor, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat beberapa penghargaan yang sudah diperoleh oleh ASKI ini sangat banyak dan sudah memiliki sertifikat Quality Management System ISO, ya. Kemudian juga ada sertifikat penghargaan yang sudah diperoleh. Nah, kemudian juga kita lihat portofolio dari ASKI ini, di mana ikhtiar umroh, ya, ASKI ini ternyata di 2023 sudah menyalurkan santunan hingga 21 miliar. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan penerima manfaat selama tahun 2023 mencapai 4.917. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini perusahaan sangat besar, ya. Ini program tabaru yang sangat besar Bapak Ibu, ya. Lalu kita lihat apakah ikhtiar umroh ini sudah sesuai syariah. Mari kita lihat, ya, pendapat langsung dari Ketua Umum Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Khalil Nafis. Silakan simak video berikut ini. Nah, Ustadz kan sangat tahu persis bagaimana ASKI melakukan operasional terhadap satu produk ini, ya, ikhtiar umroh. Dalam pandangan Ustadz sendiri sebagai Ketua MUI melihat operasional dari ikhtiar umroh asuransi syariah bagaimana, Ustadz? Pertama, saya tanpa melihat pun udah yakin sesuai syariah. Wis, yakin. Ya. Kenapa yakin? Karena perusahaannya sudah namanya syariah. Ketika namanya syariah, dia sudah dapat penilaian dari legalitasnya. Kemudian penilaian kesyariahannya. Dari mana? Saat izin di OJK pasti ditanya. Produknya apa? Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah orang yang punya ahli ke bidang syariah dan bidang asuransi, kemudian dia pasti melakukan koreksi terhadap produk dari akad-akad ini. Jadi pasti diteliti dulu, lalu dia signing. Nah, signing baru dibawa ke OJK. Jadi OJK nggak mungkin mengizinkan sebuah produk ikhtiar umroh ini akan diluluskan oleh OJK tanpa ada tanda tangan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Maka kita yakin kalau ada apa-apa berkenaan dengan kesesuaian syariah, nggak lagi tanggung jawab nasabah. Tanggung jawabnya DPS. Jadi kalau ditanya oleh Allah, sesuai syariah apa enggak? Tanya sama DPS. DPS siapa? Kiai Khalil. Saya akan jawab lagi. Dari mana benar syariah tidaknya? Dari DSN. Oh, DSN. Dewan Syariah Nasional. Syariah nanti ditanya siapa ketuanya? Pak Hasanuddin. Artinya memang udah aman lah, ya, gitu. Ya. Syariah aman, ya. Iya, makanya jadi ada pengawasan, ada pelaporan. Jadi ketika mengajukan izin untuk membuka produk baru atau izin perusahaannya, dia sudah pasti kesesuaian syariah, ada standar syariahnya.
Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan compliance-nya, kepatuhan terhadap syariah itu. Makanya kalau kita sebagai nasabah nggak usah repot-repot apa akadnya, seperti apa. Ya udah dengerin saja seperti apa karena sudah ada yang tanggung jawab. Tapi kewajiban. Nah, setelah kita yakin bahwa program ini tentu sudah sesuai syariah, maka kita harus paham lagi bagaimana teknis pembukaan rekeningnya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan langsung dari Ketua Umum MUI terkait program ini sudah sesuai syariah, nah, maka yuk silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat yang sudah yakin dengan beliau, apa yang beliau sampaikan, bahwa program ini sudah sesuai syariah, maka ketik di kolom chat, ya saya yakin ya. Bismillah saya yakin ya. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat ya. Karena tentu kita harus yakin dulu nih. Sebelum kita lanjut kita harus yakin dulu bahwa program ini sudah sesuai syariah. Dan yang menyatakannya langsung bukan saya ini ya sebagai pematerinya, tapi langsung dari Bapak Kiai Khalil Nafis. Alhamdulillah waktu itu saya berkesempatan alhamdulillah di podcast MUI TV, langsung di studio MUI TV yang ada di kantor MUI di Jakarta ya. Masya Allah ya. Siap ya, sudah tulis semuanya, yakin. Baik, saya lanjut ya. Baik, bagaimana teknis pembukaan rekeningnya? Pertama, bagi Bapak Ibu yang mau kontribusinya ada dua pilihan, bisa bulanan, bisa tahunan. Ya, tentunya yang bulanan ya. Tapi Pak, tadi kok ada yang Rp10.000 per hari, maksudnya bagaimana? Jadi gini Bapak Ibu ya, bagi kita yang mungkin rasa berat 300.000, mungkin berat keluar segitu mungkin ya. Tapi insya Allah saya yakin semuanya di sini ya ringan ya, apalagi benar-benar rindu ke Baitullah. Apalagi sudah merasakan bahwa saya butuh sekali ke Baitullah, bahwa ke Baitullah adalah sebuah kebutuhan, bahwa sebuah keharusan. Karena apa? Sebagai umat muslim harus menunaikan 5 rukun Islam. Nah, bagaimana setoran awalnya bagi yang mau kontribusi bulanan? Tadi ya setiap hari boleh dah dikumpulkan 10.000, entah di amplop, entah di kenceleng atau di celengan ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Dimasukkan dulu ke box dulu, baru setelah terkumpul 300 disetorkan ke Bank Syariah Indonesia. Tapi untuk setoran perdana di awal bulan di pertama adalah ada 50.000 sebagai administrasi. Itu untuk apa? Kita dapat virtual office, kita bisa mendapatkan aplikasi ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan landing page, kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain, ada juga video-video, gambar dan support untuk bisa kita, bagi Anda yang mau syiarkan program ini sudah disiapkan semuanya ya. Lalu plus Rp303.000-nya sebagai setoran pertama ya. Maka totalnya untuk setoran awal Rp353.000. Lalu kemudian yang berikutnya bisa juga kontribusi tahunan. Loh kok ada Pak tahunan? Ya tentunya bagi Anda yang ingin nggak mau nih kelamaan, pengen lebih murah. Karena apa? Ketika tahunan 3.000-nya cuma sekali. Loh Pak tadi 3.000-nya buat apa? Administrasi virtual account. Nah untuk yang tahunan setoran awalnya Rp3.653.000 ya. Tentunya lebih murah 33.000 ya, 33.000 ya untuk administrasi virtual account-nya. Nah, ketentuan peserta program tabungan ikhtiar umroh. Nah, bagaimana ketentuannya? Yang pertama pendaftaran mudah melalui online ya. Kapanpun, dimanapun, hanya bermodal HP saja Anda bisa membuka rekening. Nanti tentunya dibantu oleh orang yang sudah bergabung di program ini atau orang yang mengundang Anda ya. Jadi 24 jam tinggal siapkan data-data identitas Anda. Kemudian yang kedua, usia peserta dari mulai 6 tahun. Jadi boleh dari kelas 1 SD ya sampai dengan 55 tahun ya. 6 bulan tentunya tepatnya. Jadi aduh Pak ada usia di atas ini, tenang nanti ada solusinya, bisa ditanyakan, gak usah kecil hati dulu. Bahkan insya Allah bisa berkesempatan lebih cepat berangkat ke Baitullah jika kita mau syiar. Yang ketiga, peserta menabung melalui virtual account BSI atas nama peserta. Loh Pak, virtual account ya Pak ya? Ini berarti beda dengan nomor rekening BSI biasa, betul. Tapi juga Bapak Ibu harus paham ya bahwa penyelenggara dari program ASKI ini adalah perusahaan yang terdaftar di OJK. Jadi nggak usah takut, Pak dulu ada orang yang mengadakan dengan virtual account tapi nggak amanah Pak. Itu bentuknya persorangan. Ya, perusahaan-perusahaan, jadi nggak ada yang mengawasi ya uangnya. Kemudian perusahaan travel ya tentunya itu mungkin ada yang berapa khawatir dengan program virtual account, tapi ini beda ya. Tadi penyelenggaranya adalah ASKI, punya modal 100 miliar dan ditahan, diawasi OJK dan MUI, dan juga pemilik perusahaan atau pemilik saham mayoritas dari ASKI ini adalah BMT UGT Sidogiri yang beraset triliunan ya. Jadi
Gak usah ragu, gak usah khawatir. Ini aman sekali, amanah legal terpercaya Bapak Ibu. Jadi beda sekali ya. Nanti boleh diskusi lebih lanjut terkait ini. Kemudian yang keempat, jika diperlukan tabungan ini bisa diambil ya. Tapi setelah, catat ya, setelah 1 tahun baru bisa diambil. Dan proses pencairan 1 kali hingga 3 kali 24 jam. Yang kelima, tidak ada biaya administrasi bulanan. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Pak, nanti uang saya bakal habis nggak Pak kalau saya nggak nabung-nabung lagi? Gak usah khawatir Bapak Ibu. Salah satu yang menghabiskan saldo kita adalah jika ada potongan 10.000, 20.000 per bulan. Lama-lama meskipun kita punya saldo 1 juta pun akan habis ketika kita nggak nabung-nabung lagi. Tapi di sini karena tidak ada biaya administrasi bulanan, maka tentunya dana kita akan terus ada dan bahkan dapat tambahan dari bagi hasil yang diberikan oleh manajer investasi ASKI ini ya. Tapi Pak tadi ada 3.000. Nah 3.000 itu pas kita setor aja. Jadi kalau nggak setor nggak ada biayanya 3.000 ya. Jadi untuk administrasi virtual account itu umum Bapak Ibu ya. Nah lalu di bulan kedua dan seterusnya tabungan kita tadi dikumpulkan 10.000-nya per hari di kenceleng, di amplop atau di map atau di mana yang kita selipkan di bawah bantal dulu 10.000-nya atau di bawah kasur dulu. Setelah terkumpul 300.000 baru disetorkan ke Bank BSI melalui transfer antar bank boleh. Bagi yang sudah punya rekening BSI juga boleh ya, nanti transfer ke virtual account atas nama peserta kita sendiri, atas nama kita sendiri. Itu kalau yang bulanan. Nah, kalau yang tahunan di tahun kedua atau bulan ke-13 setor lagi 3.600.000. Jadi tidak ada 50.000 lagi ya, cuma sekali. Nah, kemudian selama 10 tahun. Oke. Aduh Pak lama banget, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, boleh 5 tahun boleh, berarti nabungnya 600.000 per bulan, berarti nabungnya 7.200.000 per tahun, kalau targetnya 5 tahun. Tapi juga nggak usah ragu, ini nggak harus kontrak 10 tahun wajib baru 10 tahun diambil. Tapi bisa misalkan, alhamdulillah setelah tahun pertama ya kita mulai nabung, alhamdulillah qadarullahnya Allah ngasih rezeki dari yang tidak kita duga-duga, sudah bisa untuk berangkat ke Baitullah, ya silahkan salurnya diambil ya. Nah kemudian tinggal sisanya untuk melunasi. Silahkan pilih travel rekanan Anda ataupun referensi Anda atau referensi orang yang mengundang Anda punya referensi travel silahkan. Atau mungkin juga Anda ikut dari program travel umroh juga silahkan, nanti sudah ada referensi travel sesuai dengan yang diisi saat pertama kali Anda mulai ikhtiar umroh. Silahkan Bapak Ibu. Nah itu jadi ya kemudahan, tapi tentunya nanti ya kita jelaskan beberapa penjelasan detail terkait program ikhtiar umroh ini. Nah Bapak Ibu ini dahsyat sekali program ikhtiar umroh ini. Saat kita berangkat, ya kalau ditakdirkan meninggal pun atau terjadi resiko pun kita tetap berangkat ke Baitullah karena ada uang santunan proteksi jiwa syariah. Tapi ini adalah yang syariah Bapak Ibu. Ini sebenarnya program ta'awun ya. Di mana program ta'awun ini kita bersama-sama bersedekah, berbagi resiko, saling umroh mengumrohkan, dan insya Allah sehat berangkat, ketika meninggal pun tetap berangkat dapat santunan. Ini kelebihan daripada nabung di bank biasa. Kalau nabung di bank biasa pun kan tadi Bapak Ibu, kalau kita nabung tapi terjadi resiko meninggal, maka selesai gagal ke Baitullah. Ya, ini harus paham bedanya Bu ya, beda sekali. Ya, tapi memang tentunya kalau nabung di bank, nabung 300.000, salurnya 300.000. Bulan kedua nabung lagi 300.000, salurnya jadi 600.000. Tapi di sini beda, nanti kita jelaskan. Tapi ada nilai tambahnya, yaitu adanya santunan jiwa syariah ataupun santunan ya, yaitu tadi sebesar 55 juta sampai 110 juta. Dan kita jelaskan ya masa proteksi jiwa syariahnya. Ketika baru sampai dengan 3 bulan saat kita nabung atau setor ya, ketika meninggal sakit belum ada santunannya, masih 0. Karena di sini tidak ada cek kesehatan dulu, tidak perlu harus cek gula darah dulu, tidak perlu harus cek jantung dulu, nggak ada, tidak perlu tanya-tanya terkait kesehatan kita. Jadi kita tinggal ikut aja, cuman ada namanya masa tunggu. Nah tapi untuk meninggal kecelakaan ini luar biasa program ini ya, dahsyatnya revolusioner karena semua serba tersistemasi, terdigital Bapak Ibu. Karena polisnya pun berupa e-polis. Jadi saat setoran pertama kita nabung detik ini juga, hitungan beberapa detik atau menit, maka langsung kita dapat notifikasi WA dan disitulah kita sudah mulai terproteksi dan e-polis langsung terbit. Ya, menit itu juga. Nah saat itulah kita sudah terproteksi. Jadi ketika saat sudah kita ternotifikasi dan sudah mendapatkan e-polis, bisa dicek di website kisperdaya.com e-polisnya. Maka jika ya peserta meninggal dunia karena kecelakaan, langsung ada proteksi sebesar 55 juta. Lalu di masa bulan keempat dan sampai dengan bulan ke-6, jika meninggal sakit 12.500.000, jika meninggal kecelakaan 55 juta.
Nah, baru full proteksi di bulan ke-7 sampai dengan tahun ke-10. Jika meninggal sakit 55 juta. Nah, kenapa 55 juta? Karena tentunya ya kalau cuma 30 juta, maka mungkin nggak jadi ke Baitullah. Ahli waris kan tetap butuh dana, Bu. Ya, Pak ya. Maka contoh misalkan dana ke Baitullah atau berangkat umroh 35 juta, masih ada sisa 20 juta. Bisa untuk keperluan ahli waris yang ditinggalkan, buat berbagai macam kebutuhan yang ditinggalkan. Nah, kemudian meninggal kecelakaan 110 juta rupiah. Nah, ini kita perlu jelaskan terkait rincian tabungan ikhtiar umroh. Tahun pertama, ini harus jelaskan Bapak Ibu ya, ini harus dijelaskan dan harus Bapak Ibu pahami. Siap ya, siap menyimak Bapak Ibu. Silakan ketik di kolom chat, siap menerima informasi ini dengan detail. Nah, ini memang pahit-pahitnya Bapak Ibu. Nah, kalau di program lain mungkin gak dijelaskan pahit-pahitnya. Pokoknya yang nikmat-nikmatnya. Tapi di sini kami akan jelaskan pahit-pahitnya. Ya, siap, bismillah. Dan tentunya ini menjadi sebuah konsekuensi tadi antara nabung di bank biasa dengan ikhtiar umroh. Tapi ada nilai tambahnya tadi ya, yaitu berupa santunan 55 juta sampai 110 juta. Nah, di tahun pertama saat kita nabung 300.000 bulan ini, maka ada alokasi 105.000 rupiah per bulan untuk perusahaan ASKI, manajer investasi, untuk ujroh, untuk IT dan lain-lain. Oke, paham ya? Terkurangi 300.000 105.000-nya tadi, dan dikurangi juga 65.000 rupiah per bulan untuk tabaru, untuk program ta'awun, untuk saling umrah mengumrahkan, proteksi syariahnya 65.000 rupiah. Nah, yang jadi saldo, catat ya, dan di Stabilo, yang jadi saldo yang akan muncul di mutasi rekening kita, yang di aplikasi maupun di website adalah 110.000 rupiah per bulan untuk saldo tabungan jamaah. Jadi kalau bulan kedua 110.000 kali 2 ya 220. Dan di tahun pertama jika diambil bukan 300 kali 12, bukan 3.600.000, tapi 110.000 kali 12 yaitu 1.320.000. Jadi harus paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau diambil tahun pertama belum seutuhnya. Ya, tapi tadi ada nilai tambahnya yaitu proteksi syariah. Nah, di tahun kedua sampai dengan tahun ke-10 ada alokasi untuk 65.000 tabaru tadi ya, proteksi syariah tadi, dan yang menjadi saldo 235.000 rupiah per bulan yang menjadi saldo tabungan jamaah. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, di sini ada karena ada bagi hasil sesuai syariah yang dikelola oleh manajer investasi ASKI dari dana yang ditabungkan selama 10 tahun, maka nilai saldo tabungan minimal sama dengan kontribusi selama 10 tahun. Yaitu berapa? 300.000 kali 12 kali 10 yaitu 36 juta. Tanpa dikurangi biaya asuransi, ujroh dan manajemen fee. Dan ketika diambil, masa asuransi berakhir. Nah, mari kita bedakan antara nabung di bank dengan ikhtiar umroh. Kalau nabung di bank baru dihitung niat saja, tidak bernilai sedekah. Jika terjadi resiko, ahli waris tarik tunai saldo, gagal ke Baitullah. Tidak ada wujud saling memberdayakan. Nah, di program ikhtiar umroh ini, maka diazamkan ke Baitullah. Kemudian bernilai sedekah dan berbagi, ya, bahkan dapat pahala umroh berkali-kali. Jika terjadi resiko, ahli waris berangkat ke Baitullah akan menjalankan badal umroh buat kita Bapak Ibu atau buat almarhum almarhumah. Dan ada wujud saling memberdayakan. Tidak boleh bersusah payah melakukan perjalanan ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Nabawi ya. Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Maka kita harus bersusah payah nih untuk bisa menunaikan ibadah ke Baitullah. Baik Bapak Ibu, ini 10 alasan mengapa harus ikut ikhtiar umroh. Jadi ada 10 alasan nih mengapa mulai detik ini kita harus ikut ikhtiar umroh. Orang yang nanti kita siarkan pun harus ikut ikhtiar umroh. Seluruh umat muslim harus ikut ikhtiar umroh. Kenapa? Yang pertama, karena halal berkah tanpa riba dengan pengawasan DSN MUI. Karena berizin resmi OJK. Yang ketiga, karena dengan ikut ikhtiar umroh diazamkan ke Baitullah. Ya, sehat kita berangkat. Jika terjadi resiko dalam perjalanannya, meninggal baik sakit ataupun kecelakaan, insya Allah tetap mendapatkan pahala umroh. Dan yang keempat, karena kematian itu pasti Bapak Ibu. Yakin bahwa setiap dari manusia, setiap dari yang kita pasti akan meninggal. Kita tidak tahu kapan waktunya. Sedangkan pahala umroh besar, pahala ke Baitullah besar, maka pastikan kita sudah ikut ikhtiar umroh detik ini juga. Karena apa? Nanti besok jadi terlambat. Kita tidak tahu, mungkin banyak orang yang saat ini meninggal masih merasa ingin tetap hidup, masih merasa hidup besok ataupun nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima, karena ada proteksi jiwa syariah yang bisa digunakan untuk badal umroh tadi.
Gak ada santunan tadi Bapak Ibu. Yang keenam, karena sekaligus bertahun tolong menolong. Dan di sini letak luar biasanya program ini. Program saling umroh mengumrohkan, dan insya Allah kita dapat pahala berkali-kali ke Baitullah. Yang ketujuh, karena ringan kontribusinya mulai Rp10.000 per hari. Saya yakin siapapun, dia kalangan apapun ya, punya Rp10.000 di kantongnya, di dompetnya ya. Insya Allah bisa, kalau dia benar-benar rindu ke Baitullah, menjadikan ke Baitullah adalah sebuah kebutuhan dan keharusan dalam menunaikan rukun Islam, maka dia akan mengeluarkannya Rp10.000 per hari, bahkan lebih ya, Rp20.000 per hari atau bahkan Rp50.000 per hari. Yang kedelapan, karena mudah untuk lihat saldo dan tarik saldo melalui HP ya, melalui aplikasi. Yang kesembilan, karena mudah saat klaimnya, insya Allah dana tabaruk ASKI ini sudah sangat besar sekali, dan proses klaimnya pun insya Allah maksimal 14 hari kerja ketika semua dokumen sudah terpenuhi. Dan yang ke-10, karena berkesempatan gratis umroh, gratis haji, bahkan sebagai solusi lunas hutang. Ini luar biasa. Siapa yang mau gratis umroh? Siapa yang mau gratis haji? Siapa yang mau bisa selesai hutangnya? Siapa yang mau pensiun dapat 300 juta per bulan? Silakan ketik di kolom chat saya ya. Ya, siapa yang mau ketik kata saya Bapak Ibu, dan semoga semua yang ketik kata saya saling mengaminkan dan bisa terwujud segala impiannya di 2024 dan 2025 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan ketik di kolom chat. Saya akan lanjut ketika semua sudah ketik di kolom chat saya. Nah, sudah siap ya? Jika dengan menabung saja bisa umroh gratis, mengapa tidak kita coba syiarkan kepada orang lain? Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Gak ada beban ya. Karena kita diam aja, misalkan kita nggak syiar pun tetap untung kok, karena kita punya tabungan dan bisa berangkat ke Baitullah. Tapi jika mau lebih untung, hayo syiar Bapak Ibu, dan tanpa resiko. Lalu bolehkah ya di program ini ada ujrohnya? Mari kita simak penjelasan langsung dari Ketua MUI. Bolehkah program ikhtiar umroh ini kita memperoleh fee atau ujroh atau komisi saat kita syiar? Mari, akadnya apa? Nanti kita mendapat penjelasan langsung, bukan dari saya, tapi langsung dari Ketua MUI. Silakan simak video berikut ini. Kan saya dibilang tuh, saya dapat fee kalau bawa orang. Ustaz ikut saya nanti ya. Supaya dapat fee sayanya. Ada investasinya juga. Ada investasi gitu. itu gimana sih dalam pandangan Islam, boleh gitu? Jadi kita ada ujroh namanya, ada juga hadiah. Ya, ujroh itu biasanya dari jasa. Menjadi kata kita namanya akad ijaroh. Ijaroh itu ada dua, ada jasa barang dipakai, kemudian kita membayar karena bagian dari fee kita nyewa barang. Ada sewa jasa. Sewa jasa itu ada seperti marketing, dia jasa dia untuk ngambil orang atau untuk ngajak orang atau untuk memasarkan. Nah, tenaga yang dikeluarkan profesional itu adalah dia mendapatkan ujroh. Ujroh itu artinya mendapatkan bayarannya. Akadnya namanya akad ijaroh. Sama dengan yang paling mudah lah, tukang bikin rumah kita kan sebenarnya pakai ijaroh. Jasa dia untuk bikin di rumah itu. Tapi bisa saja dengan model hadiah, bonus gitu ya. Sebenarnya ini kamu kalau membawa orang ke sini masih kasih hadiah, itu bisa saja seperti itu. Jadi tinggal akadnya menggunakan akad hadiah sebagai pemberian hadiah atau menggunakan pakai ijaroh adalah ujroh dari proses dia jasanya untuk mendatangkan nasabah baru atau anggota baru untuk kepada kita, sehingga memberikan ujroh kepada orang yang berjasa untuk mendatangkan nasabah. Wow, sudah kita dapat ya penjelasannya bahwa boleh kita dapat ujroh, yaitu akadnya tijaroh. Nah, lalu tentunya bagi Anda yang mau syiar ya ataupun tidak syiar pun tetap untung. Karena apa? Kita punya program satu kepastian dua pilihan. Satu kepastiannya adalah peserta pasti diazamkan ke Baitullah, ya, baik umroh maupun haji, ya. Kemudian baik itu berangkat umroh cash maupun badal umroh, ya, atau badal haji, mendapatkan nilai tabungan dan hasil investasi atau bagi hasil, ya, itu kepastiannya. Nah, ada dua pilihan. Yang mau diem saja, dah saya mau ikut program nabung sajalah, saya nggak mau syiar, boleh, boleh. Untung Bapak Ibu ya. Nah, kalau nabung saja, kalau ikut ikhtiar umrohnya saja, mendapatkan nilai tabungan, dapat bagi hasil investasi dan proteksi jiwa senilai atau proteksi jiwa syariah senilai 55 juta hingga 110 juta. Untung Bapak Ibu.
tapi akan lebih untung, dan tentunya kita sebagai umat yang ingin berbagi manfaat untuk orang lain, ya ayo kita siar, aktif siar, ikut mensiarkan, ikut mereferensikan, ikut mengafiliasikan program ini ke saudara, ke tetangga, ya ke teman kerja atau ke siapapun, ya. Dan insya Allah Bapak Ibu jika siar akan dapat ujroh, royalti, reward, ya, untuk mempercepat berangkat haji atau umroh, ya, dan insya Allah akan mendapatkan extra income. Bisa juga digunakan untuk solusi lunas hutang, biaya pendidikan anak, kuliah anak, maupun juga untuk pensiun Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya, mari kita simak baik-baik apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mau syiar. Ya, yang pertama adalah ujroh syiar, ya, atau ujroh afiliat sebesar 20%. Ya, jika Bapak Ibu syiar pada satu orang ikut nabung, ya 300.000 per bulan, dapat 20%-nya yaitu Rp60.000 per nasabah per calon jamaah selama 12 bulan ke depan. Wow atau wow Bapak Ibu ya. Jadi setiap bulannya selama orang yang sudah kita syiarkan nabung terus di bulan berikutnya sampai dengan bulan ke-12 kita dapat 60.000. Sehingga jika kita mau syiar pada 5 orang, maka ujroh yang kita dapatkan adalah 60.000 kali 5. Artinya tabungan umroh ikhtiar umroh kita ini gratis selama setahun kalau syiar pada 5 orang. Nah, kalau mau syiarnya gratis ataupun berangkat umrohnya gratis ya, syiarlah pada 5 orang setiap tahunnya. Tahun ini kita syiar 5 orang. Pasti bisa lah kalau cuma 5 orang per tahun. Tahun kedua syiar lagi 5 orang. Maka gratis juga kita di tahun kedua. Tahun ketiga kita syiar lagi. Dan seterusnya. Maka di tahun ke-10 kalau kita kumpulkan nih ujrohnya kita sabungin juga disimpan gitu ya. Maka di tahun ke-10 bisa berangkat bersama istri, bersama pasangan ya, bersama suami silahkan ya. Kita dikumpulkan terus nih ya. Luar biasa. Tapi jika tidak ya silahkan diambil ujrohnya ya. Artinya gratis nabungnya. Lalu selamat tabungan umroh Anda gratis. Tapi jika mau setahun nih, siapa yang mau tahun depan nih dalam 12 bulan ke depan umroh gratis, silahkan syiar pada 50 orang. 50 orang saja Bapak Ibu. Ya, bisa nabung gratis atau umroh gratis dalam 12 bulan ke depan. Ya, 50 orang kali 60 kali 12. Maka insya Allah terkumpul berapa? 300 kali 12, 36 juta di tahun pertama atau di bulan ke-12 atau bulan ke-13. Anda sudah berangkat umroh nih kalau 50 orang yang Anda syiarkan. Pak, saya mau bulan depan bisa? Bisa. Caranya gimana? 50 orang kepada 50 orang yang nabungnya kontribusi tahunan 3.600.000. Bulan depan ya tadi ya 720.000 kali 50 udah 35 juta ujroh Anda. Anda berangkat ke Baitullah, silakan pilih travel yang mungkin sesuai dengan ini atau Anda sudah ikut travel silakan ya, atau sesuai dengan referensi travel yang sudah ada. Nah, kemudian siapa yang mau dapat gaji bulanan? Yo, siapa yang mau dapat gaji bulanan? Silakan ketik di kolom chat. Ini harus sering-sering berinteraksi supaya Anda paham ya ujroh-ujrohnya, supaya Bapak Ibu juga segera mendapatkannya. Silakan. Siapa yang mau dapat gaji bulanan dari program ini? Siapa mau mendapat passive income lah ya kalau mungkin orang sebutnya ya. Meskipun di syariah tidak dibolehkan. Karena tentunya nanti untuk ujroh yang berikutnya gaji bulan ini Anda harus melakukan training setiap bulannya untuk Anda yang sudah punya gaji bulanan di atas 5 juta per bulan. Anda harus training ya, wajib training sebulan sekali baik online maupun offline. Nah, caranya supaya dapat gaji bulanan, oke ya, semua mau ya, insya Allah semua mau. Silakan ketik di kolom chat mau dapat gaji bulanan bahkan sampai 300 juta per bulan. Caranya gimana? Bantulah 5 orang tersebut agar bisa nabung gratis di bulan berikutnya. Maka Anda dan tim syiar Anda akan mendapatkan income rutin bulanan atau gaji ya dari ujroh komisi royalti dan akan memberikan potensi gaji buat Anda maupun tim syiar Anda. Duplikasikan kepada tim syiar Anda. Jadi tadi ya bantu 5 orang tadi yang sudah Anda syiarkan, 5 orang tadi sudah nabung, bantu mereka supaya gratis. Mari kita lihat secara ilustrasinya. Nah, di bulan pertama jika Anda syiar pada 5 orang, Anda akan mendapatkan 5 kali 60.000, 300.000 dan itu tiap bulan ya akan didapatkan terus selama 5 orang tadi rutin terus menabung ya. Nah, kemudian ketika Anda bantu 5 orang tadi mendapatkan gratis juga di bulan berikutnya, maka 5 kali 5 25, maka Anda dapat tambahan royalti 56.000
Jadi total ujroh Anda di bulan kedua 356.000, terus 25 kali 5, 125, Anda mendapatkan tambahan royalti 218.000, plus 56.000 masih didapatkan juga, plus 300.000, totalnya 575.000, ya. Di bulan keempat 125 tim siar Anda kali 5 lagi 625, total 1,6 juta. Kemudian sampai dengan bulan ke-7 terduplikasi sempurna sudah mendapatkan 171 juta rupiah per bulan. Wow, ini sudah bisa buat berangkat haji furoda. Ya, dan bulan berikutnya ketika stop pun ya, Anda masih dapat lagi 171 juta rupiah per bulan. Ya, jika tidak ada pendaftaran lagi nih dahsyatnya program ini, karena terus mereka akan nabung terus. Ya, dan insya Allah di bulan ke-8 bisa berangkat bersama pasangan. Ya, untuk berangkat haji furoda gratis dari Ikhtiar Umroh. Dan seterusnya jika terus terduplikasi, terus bertambah tim syiar Anda, maka ada potensi 37 miliar. Wow atau wow Bapak Ibu, ya, ini dahsyat sekali. Nah, ini jika berhasil 100% duplikasinya, semua bisa syiar pada 5 orang. Lalu jika cuman ada yang 3 syiarnya, ada yang 2, ada yang nggak sama sekali, berarti ada potensi gagal duplikasi. Gagal 90%. Ya, 10% dari 37 miliar berapa? 3,7 M Bapak Ibu per bulan. Ya. Oke, itu per bulan. Dahsyat atau dahsyat Bapak Ibu? Dahsyat sekali Bapak Ibu. 3,7 M per bulan. Nah, kita lihat juga Bapak Ibu, 3,7 M itu jika gagal 90%. Jika gagal 99%, tidak semua bisa ngajak 5 ya. Ada yang 1, ada yang sama sekali, masih dapat 378 juta rupiah per bulan. 300 juta per bulan Bapak Ibu. Ini wajib diperjuangkan Bapak Ibu. Ini gagal 99%. Berhasil 1%-nya saja. Jadi Bapak Ibu segera bangun tim syiar. Kuncinya adalah istiqomah, disiplin. Ya, fokus Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu bisa dapatkan 308 juta per bulan. Nah Pak, kalau gagal 100% Pak, tetap untung nggak? Tetap untung Bapak Ibu. Yaitu apa? Tabungan Anda masih Anda dapatkan dan tetap Anda berangkat ke Baitullah dan tetap ada proteksi syariah hingga 110 juta. Nah, perlu kami jelaskan, demi keberlangsungan program, maka perlu alokasi untuk pengembangan server, budget peningkatan fasilitas, alokasi PKP, biaya transfer bank, dan lain-lain. Maka setiap ujroh dikenakan development fee sebesar 10%. Supaya apa? Program ini terus berkelanjutan. Lalu masih ada lagi Bapak Ibu, komisi ujroh di tahun kedua sampai tahun ke-10. Wow ya, dahsyat sekali ini ya, nanti bisa dijelaskan setelah acara ini selesai, boleh nanti tanyakan. Artinya potensinya sekali closing dapat ujroh selama 10 tahun, dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat, mungkin nggak potensi ini kita dapatkan. Kita lihat ya, secara statistik dari 230 juta muslim, ada 112 juta muslim yang punya kemampuan nabung. Ya. Ada 68 juta umat muslim yang punya kemampuan nabung dan di usia produktif. Ya, 68 juta nih potensinya ya. Dan ternyata 1 juta umat muslim yang sudah berangkat ke Baitullah. Kan banyak Pak, kayaknya banyak terus Pak. Setiap bulannya ada yang ke bandara untuk berangkat ke Baitullah. Ya, ketemunya 4 lu lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat 68 juta. Mungkin nggak 37 miliar kita dapatkan. Ternyata untuk bisa mencapai 37 miliar, kita perlu tim syiar ataupun orang yang menabung 9,7 juta. Ya, ketika gagal 90%, 976.000. Nah, kita lihat potensinya sangat-sangat mungkin kita kejar Bapak, dan patut kita perjuangkan, apalagi ini baru awal Bapak Ibu ya. Lalu mari kita lihat untuk siapa saja sih Ikhtiar Umroh ini. Ya, tentunya buat Anda yang sudah bergelut di bidang umroh, ini akan memperluas pangsa pasar Anda yang tadinya mungkin nyari orang yang sudah siap uangnya saja. Mungkin tadinya cuma nyari orang yang usianya udah di atas 50 tahun ke atas. Nah, mari kita lihat. Nah, dengan program Ikhtiar Umroh ini bisa untuk pribadi, untuk diri sendiri, ya, bagi siapapun dari kalangan apapun, ya, dan untuk orang tua, maksudnya bagaimana? Untuk anak yang mau berbakti pada orang tuanya, menghadiahkan umroh buat orang tuanya dengan 10.000 rupiah per hari ini pasti bisa gitu ya. Dan tentunya ada nilai proteksi untuk orang tuanya. Dan juga bisa untuk sedekah, bisa juga untuk orang yang sudah pernah berkali-kali umroh, ya udah saya 10.000 rupiah per hari untuk ART saya, buat karyawan saya, atau buat DKM masjid sekitar, silahkan. Bisa juga untuk kelompok organisasi, yayasan, sekolah, koperasi, pesantren, ormas, dan lain-lain. Tentunya juga bisa untuk perusahaan travel, karena kita bukan perusahaan travel, jadi kita tidak terikat ke satu travel saja. Jadi silahkan syiar pada travel-travel umroh yang ada di sekitar Anda. Insya Allah dengan program ini akan memperbanyak calon jamaah travelnya,
program padahal umrohnya meningkat, memberikan solusi ini yang penting nih. Biasanya kalau agen travel ataupun marketing travel umroh, biasanya ketika sudah ketemu, aduh belum punya uang, selesai itu. Aduh mau cicilan, aduh selesai itu. Tapi dengan program ini, insya Allah bisa jadi solusi. Dan memperbanyak tim agen umroh Anda, karena semua nasabah juga bisa jadi agen umroh travel tersebut. Bisa beri gaji pada agen ini yang penting. Ini belum ada nih ya program yang bisa membuat loyal pada agen travel umroh. Dengan program ini akan membuat loyal terhadap travel agen umroh Anda. Ya, kemudian tentu bisa jadi sumber income baru bagi travel tersebut. Nah, segera take action, hubungi orang yang mengundang Anda. Sekali lagi silakan ketik di kolom chat terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya juga alhamdulillah juga, terima kasih alhamdulillah, jazakallah khair. Ya pada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini, tentunya orang ini adalah orang yang ingin sangat membantu Anda, baik untuk segera menunaikan umroh ataupun segera membantu finansial Anda. Ucapkan terima kasih. Dan tentunya bersyukur pada Allah telah dipertemukan dengan program ini. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah mari kita lihat juga nih beberapa contoh yayasan organisasi yang juga sudah dalam prosesnya untuk penyelenggaraan dananya, funding dananya dengan program ini ya. Insya Allah nanti bisa kita lebih lanjut ditanya jawab. Nah ini adalah dokumentasi CR kita, ada di hotel-hotel, ada di lembaga pendidikan, ada di kantor-kantor, ada di Koperasi Syariah Masjid MUI Kota Bandung, kemudian di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan travel umroh ya, kita juga sudah CR-kan program ini ya, di pesantren, dan alhamdulillah pastilah ikhtiar umroh ini sudah ada 12 jamaah. Meskipun baru hitungan bulan program ini mulai ya, tapi sudah ada 12 jamaah yang berangkat dengan wasilah ikhtiar umroh. Dan juga tentunya bagi Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah khawatir, segala take action hari ini juga hubungi orang yang mengundang Anda. Doa saja tidak cukup. Mulai ikhtiar umroh adalah ikhtiar nyata agar doa kita untuk hadir ke Baitullah lebih pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akan datang ya, karena akan datang saat mau, tapi kita sudah mungkin tidak mampu. Ya, maka saat datang kesempatan dan kemampuan, pastikan ambil kesempatan itu dengan mulai menabung sekarang. Ya, hubungi orang yang mengundang Anda, jangan tunggu nanti, jangan nunggu besok ya, karena kita tidak tahu usia kita kapan akan dipanggil oleh Allah. Kematian itu pasti, sedangkan pahala umroh atau pahala ke Baitullah sangat besar. Pastikan kita sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam kita, dan kita akan bahagia tunaikan 5 sempurna. Dan salah satu ikhtiar kita adalah dengan ikut program ikhtiar umroh. Silakan hubungi orang yang mengundang Anda, dan tentunya jangan takut nanti kira-kira uangnya cukup atau tidak ya. Aduh masih banyak kebutuhan, belum ada uangnya. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu merasa ini adalah sebuah kebutuhan untuk ke Baitullah, maka ada kebutuhan yang lain pun yang akhirnya kita sudah bisa penuhi. Seperti beli rumah, beli kendaraan, ya, menyekolahkan anak, menikahkan anak, atau menikah segala macam juga cukup Bapak Ibu. Maka insya Allah kalau kita benar-benar jadikan umrah adalah kebutuhan, maka pasti kita akan benar-benar menyisihkan Rp10.000 per hari, dan kita akan segera dipanggil oleh Allah untuk memenuhi atau menunaikan ibadah ke Baitullah baik umrah maupun haji. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah kita simak pemaparan penjelasan program ikhtiar umroh ini. Semoga bisa Bapak Ibu pahami program penjelasan ikhtiar umroh tadi. Dan tentunya mungkin belum sepenuhnya Bapak Ibu bisa menerima informasi terkait program ikhtiar umroh ini. Oleh karena itu, setelah ini kita akan menuju sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Dan tentunya tanya jawab ini akan dipandu oleh host kita yang luar biasa. Dan terakhir dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari diri saya dalam pemaparannya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung. Tentunya kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga diterima Bapak Ibu, mohon maaf dari kami. Dan tentunya ada benarnya akan datang, dan tentunya datang hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Bapak Ibu, program ikhtiar adalah sebuah solusi. Pastikan segera take action sekarang juga. Insya Allah dengan ikhtiar umroh pasti go Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali. Allahu Akbar. Materi malam ini sangat baik. Banyak orang di luar sana yang mendambakan ingin ke Baitullah, namun belum diberikan kemampuan secara finansial. Insya Allah program ikhtiar umroh akan menjadi solusinya.
bahkan bisa menjadi ladang untuk kita semua. Masya Allah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Bisa dijawab, bisa bertanya melalui kolom chat dan juga voice. Langsung buka kamera juga boleh. Silakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bisa melalui kolom chat ataupun voice. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ya persilahkan. Atau memberi testimoni, kami persilahkan juga. Boleh silakan Bu Anissa Nantaki. Ya, silakan Bu Anissa. Mau lewat, ya silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini mau nanya, seandainya ada yang kalau kita ajak langsung ngomongnya seperti ini. Boleh, silakan. Misalnya mereka bilang itu kayak Jiwasraya aja sebesar-besar gitu udah ambruk, udah melarikan uang nasabah. Gimana dengan ini yang notabene baru untuk kita kan? Terus nah, Bu Anissa maukah ganti rugi semuanya kalau memang terjadi seperti itu? Jadi kalau kalau ada yang bertanya seperti itu gimana jawabnya? Baik. Ada lagi, Ibu? Hmm, Itu dulu mungkin ya. tadi, tadi sih sebenarnya pengen nanya ini money game atau bukan gitu kan, tapi Oh, udah ada penjelasan sih. nah, tanyakan saja. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Iya, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Anissa. Dengan saya Mustafa. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dengan program ini, bertemu dengan program ini. Apalagi juga ini adalah program yang luar biasa. Dan tentunya tadi ketika banyak ya orang yang meragukan, banyak yang mungkin trauma ya dengan beberapa program-program terdahulu, tentu menjadi satu apa pembelajaran buat kita. Tapi perlu saya jawab terkait keraguan atau mungkin orang yang pernah mengalami sebuah apa keadaan yang akhirnya mungkin membuat mereka rugi, tentu kami sampaikan bahwa ini berbeda, Ibu. Kalau tadi Jiwasraya adalah produk yang belum syariah, ya masih konvensional, ada hukum-hukum di sana yang akhirnya tentu menjadikan secara perusahaan, secara apa bisa secara langsung mengelola dana itu dan dihabiskan dana itu seperti itu. Artinya memang tidak ada akad-akad, tidak ada aturan-aturan regulasi yang melarang dana itu untuk dipakai semua atau mengalami kerugian-kerugian yang terjadi. Lalu kemudian kalau syariah ini Bu sudah disempurnakan secara regulasinya, secara aturan hukumnya, secara keamanannya supaya apa aman, nasabah tidak dirugikan. Contoh ya, yang pertama tentu tadi ya dari sisi perusahaan ya kalau yang tadi Ibu sebutkan bukan perusahaan syariah. Kalau kita syariah, ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ada Dewan Pengawas Syariahnya yang tentu mengontrol akad-akad syariahnya. Kemudian yang kedua dari sisi penyetoran modal. Nah, untuk penyetoran modal perusahaan ASKI ini di awal tadi ya disebutkan ya untuk yang tadi saya revisi. Jadi untuk minimal saat ini regulasinya masih 50 miliar, belum 100 miliar. Nah, tadi saya menyebutkan 100 miliar, tapi regulasi sekarang ternyata masih 50 M. Tapi ASKI ini setor modal 60 miliar. 60 miliar itu bukan hanya penyetoran modal tertuang di notaris ya, bukan saja seperti itu, tapi benar-benar harus disetorkan uang senilai 60 miliar tadi. Nah, 60 miliar tadi disetorkan ke satu bank kastedian syariah, dalam hal ini adalah BSI. Nah, 60 miliar ini bukan berarti uang yang berhenti, tapi ada bagi hasil yang didapatkan oleh ASKI. Ya, asumsikan dengan 0,5% per bulan, itu asumsikan ya sekitar 300 juta lah per bulan
itu sudah sangat cukup untuk operasional kantor perusahaan. Seperti itu, Bu. Jadi secara keamanan tentu berbeda. Karena apa? ASKI sendiri tanpa adanya nasabah masih bisa beroperasi, Bu. Karena tadi dapat bagi hasil dari dana modal yang disetorkan dan ditahan. Tidak boleh diambil dana itu, Bu. Ya, jadi secara pengelolaan lebih aman. Uang nasabah tidak dicawe-cawe, tidak diambil-ambil ataupun tidak digunakan untuk operasional terus dipinjam dulu, digunakan kemana atau diputar ke sebuah investasi yang mungkin high return tapi high risk, tidak seperti itu, Bu. Berbeda sekali. Aturannya jelas, alokasinya jelas. Yang boleh digunakan tadi ya seperti di rincian tabungan tadi ada 125.000 saja, ada yang 65.000, yang 110.000 ini ada alokasi. Tapi tentu ke sesuatu yang sifatnya apa namanya low low risk lah ya, tidak tidak high risk yang seperti saya sebutkan tadi. Karena memang secara aturannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari sisi apa namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi dengan sangat-sangat detail, Ibu, ya, terkait dengan akad-akadnya. Kemudian ada audit-audit dari OJK. Ibu bisa lihat ya di aski.com itu ada laporan keuangannya. Itu detail, Bu, ya, di aski.com. Bahkan juga disampaikan ke media-media seperti Bisnis Indonesia, laporan-laporan keuangannya. Dan itu tentu sudah sangat memperkuat ya kita, Ibu. Nah, kemudian juga tentunya, Ibu, ya, ya memang kadang dalam kita menjalani sesuatu pasti ada orang-orang yang akan melemahkan. Contoh misalkan, jangankan dalam hal ya, nabung seperti ini, kita mau daftar ke travel umroh, ya kadang ada hati-hati loh, Bu. Nah, sekarang lagi banyak kasus travel umroh yang tidak amanah, bla 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 segala macam. Yang pada akhirnya sebenarnya itu sayang sekali, Bu. Jangan sampai kita menjadi orang yang memberi kesan negatif, yang akhirnya malah orang itu nggak jadi umroh, kan sayang, Bu. Ya, dan tentunya kita ya tadi harus yakin bahwa program ini amanah, apalagi tentu ya, Bu, ya. Kita ini digawangi oleh pakar-pakar ekonomi syariah, ulama-ulama kita yang punya tujuan baik, tujuan mulia untuk mengantarkan banyak umat ke Baitullah. Jadi insya Allah, Bu, di sini berbeda dengan program-program yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, yang ada di sana. Apalagi di sini tentu dari sisi produknya bukan produk unit link ya, ini produknya produk syariah tradisional, produk tabungan dan asuransi sebagai benefit saja sebenarnya, Bu. Seperti itu, Bu Anissa. Jadi untuk asuransinya itu berapa duit? Untuk proteksinya 55 juta, Ibu. Atau untuk nabungnya dengan 10.000 syarat 300.000 per bulan plus administrasi transfer virtual account 3.000. Kemudian proteksinya atau santunannya adalah 55 juta tanpa adanya medical check up. Tapi yang ada adalah masa tunggu tadi, Bu, ya, 3 bulan. Kemudian 7 bulan seperti itu. Itu baru mendapatkan full proteksi di 55 juta. Lalu kemudian tadi ya, selanjutnya saya yang dimaksud pertanyaan tadi demikian ya, Bu Anissa, ya. Betul. Maksudnya untuk setoran kita untuk Bulannya. proteksinya. Ha-ha. Ya, tadi 300.000 per bulan, Ibu, atau 10.000 sehari, Ibu. Oh, enggak ada tambahan untuk proteksinya gitu, untuk asuransinya. Sudah termasuk, Bu. Jadi 300.000 itu tadi ya ada alokasi sebagai tahun pertama 125.000 untuk perusahaan asuransi atau ASKI, untuk kemudian ujroh, untuk kemudian manajer investasi, untuk IT dan lain-lain. Lalu kemudian 65.000 sebagai tabaruknya. Nah, yang jadi saldo adalah 110.000, Ibu, per bulannya di tahun pertama. Tapi tahun ketiga sudah meningkat jadi 235.000 per bulan dan kemudian tabaruknya 65.000. Tidak ada alokasi yang lain. Jadi itu, Bu. Dan di kita di bulan pertama pun ya itu sudah jelas langsung ada alokasi tabungan. Kalau di produk yang lain, di asuransi yang lain, Bu, ya, kita maunya asuransi, oke ya. Jadi tahun pertama diambil itu belum ada uangnya, Bu. Ya. Kalau tadi Ibu sebutkan merek tadi ataupun brand tadi atau perusahaan tadi, bahkan ya kalau saya tahu itu, yang saya tahu 90% itu udah buat alokasi akuisisi, Bu, ya. 10%-nya buat masih ada buat preminya, masih buat administrasinya, artinya diambil di tahun pertama masih nol kalau di produk perusahaan yang tadi Ibu sebutkan. Kalau di kita bulan pertama pun sudah menjadi saldo, yaitu 110.000 rupiah, bulan kedua ditambah lagi 110.000 rupiah, ya.
Itu yang harus kita pahami. Tapi tentunya tadi ya ada nilai manfaat jika terjadi resiko meninggal. Ya, bahasanya bukan sebenarnya bukan lebih ke santunan ya, tapi lebih kepada garansi kita raih pahala umroh. Kita dijamin ya, dipastikan dapat azam pahala ke Baitullah dalam hal ini umroh. Yaitu dengan cair 55 juta akan ada santunan yang diberikan sebagai bentuk untuk membadal umrohkan oleh ahli waris atau keluarga dan tentu masih ada sisa sebagai dana darurat atau dana warisan. Seperti itu Bu Anissa. Terus kalau misalnya ada teman kita yang mau nabung nih, kan 300, tapi dia mau nambah tabungannya gitu. Oke, Itu top ya. tapi bukan nambahnya bukan kelipatan dari 300. Menarik ini Bu Anissa. Nambah itu nambah sembarangan aja gitu. Boleh. Itu namanya top up saldo, Ibu. Namanya top up saldo. Nah, untuk top up saldo, ya di tempat kita, di ikhtiar umroh ini, tidak ada potongan, Ibu. Full 100% menjadi saldo. Yang nanti tentu efek positifnya atau dampak positifnya, nilai bagi hasil yang makin besar. Jadi nanti untuk top up saldo, ada aplikasi khusus, ada cara khusus untuk menambah top up saldo. Nanti 100% jadi saldo, Bu. Seperti itu Bu Anissa. Boleh. Minimal dari 50.000 sampai 25 juta top up-nya. Terus kalau kita mau ikut nih, tapi kita nggak punya duit, Mm-mm. nah itu gimana tuh? Nah, tentu ya nanti Ibu Anissa yang mengundang siapa? Mohon izin Ibu. Luar Ibu biasa. Ayu Pontianak, Dari Ayu Pontianak, Ayu Pontianak. Nah, Masya Allah ya. Ini dari Ibu di mana Ibu Anissa sekarang di posisi? Pontianak juga. Pontianak juga. Baik. Ya, untuk nanti Ibu ya, untuk jika Ibu sekarang ya, tentu ya ini ada kesempatan tadi ya kalau Ibu pahami nanti bisa diputar ulang di YouTube kita ya, besok akan diupload untuk rekaman ini. Jadi insya Allah nanti Ibu bisa punya kesempatan nabung gratis Ibu dengan siar minimal 5 atau 6 jamaah ya. Itu Ibu dapat komisi, dapat ujroh ya, cashback lah seperti itu Bu Anissa. Untuk gratisnya 5. Pertama harus beli ID ya. Nah, atau mulai dulu dengan menjadi apa namanya komunitas kita 50.000 sudah mendapatkan nanti dapat apa namanya landing page ini referral gitu Bu Anissa. Oh ya, makasih. Sama-sama. Lalu tadi menambahkan apakah ini money game bukan ya. Yang namanya money game itu seperti halnya umumnya itu seperti arisan berantai ya. Arisan berantai. Tidak ada produk di situ. Tidak ada akad-akad di situ. Pokoknya hanya uangnya diputar-putar saja. Ya, uang sekarang misalkan ibu ngajak itu buat dibagi-bagi ke semua peserta. Itu namanya money game atau skema piramida. Ya, dan itu dilarang di Indonesia. Ya, ada hukumnya. Sedangkan ini kan ada namanya produk jasa keuangan syariah. Dalam ini adalah asuransi syariah. Jadi di sini pun nilai nominal yang dibagikan tidak serta-merta membuat orang menjadi wah tanpa adanya siar udah tertarik Ibu. Ibu tinggal naruh ya 300.000 nanti Ibu tinggal ongkang-ongkang kaki dapat bagi atau dapat uang setiap minggunya sekian itu namanya money game Bu. Ya, uang muter uang lah seperti itu namanya money game. Sedangkan di kita bukan. Ya tentu dari ujrohnya pun tadi ya ada alokasinya dan tidak boleh lebih dari alokasi tersebut. Seperti itu Bu Anissa. Semoga bisa menjawab ya. Dan tentu tadi ya buat teman-teman yang sudah punya traumatik di Jiwasraya, ya Bismillah Bapak Ibu bahwa segala sesuatu tentu ya kita harus berhusnudon ya. Tidak boleh juga kita suudon, apalagi ini yang mengkonsep yang memprakarsa adalah ulama-ulama kita ya harus dijaga nama baik beliau tentunya tidak boleh menyebar fitnah ya tentunya kita harus pelajari dulu nih secara apa kafah ya secara keseluruhan secara maksimal kalau toh memang ada keraguan silahkan kita bertabayun ya tapi jangan sampai kita nyebar-nyebar sesuatu hal ataupun kalau bahasa ininya menyamaratakan ya mengeneralisir ya pokoknya ini kayak gini ya sama sama aja kayak kemarin ini bahaya ini itu bahaya Ibu itu tidak dibolehkan bahkan dalam Quran juga tidak boleh segala sesuatu yang sebenarnya halal tapi diharam-haramkan juga tidak boleh ya jadi mari Bapak Ibu kita paham terlebih dahulu ya makanya di sini adalah baiknya gabung karena paham dan menolak juga karena paham. Seperti itu. Ya, 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 penjelasan makasih ya. panjang Ibu ya. Karena Ya, kita secara menyeluruh Bapak Ibu paham di ruang webinar ini atau Zoom ini.
Ya, begitu. Terima kasih jazakillah Bu Anissa. Insya Allah ya di Pontianak. Ya Pontianaknya daerah mana Ibu? Daerah Siantan. Yantan ya. Kebetulan saya sering juga ke Pontianak. Ada usaha saya di sana. Cabang di daerah Karya Baru Pontianak Ibu. Di Paritokaya. Oh, Ya, oh, ya, ya, ya. rutin saya ke Pontianak insya Allah. Baik. Ya, Jazakillah Bu Anissa, jika ada pertanyaan lagi, boleh nanti diajukan kepada pengundang Ibu. Tapi insya Allah Bismillah, ini kesempatan yang luar biasa buat kita semuanya menjadi jembatan ya untuk saudara-saudari kita hadir ke Baitullah. Jangan sia-siakan, ini adalah program yang luar biasa, program yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudari kita untuk hadir ke Baitullah. Jadi sampaikan, 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 siarkan, siarkan, siarkan. Terima kasih Bu Anissa. Silakan. ya, sama-sama. Mungkin ada Silakan ada pertanyaan lainnya mungkin agar lebih paham dan insya Allah langsung take action ya. betul, Kak Atar. Atau mungkin ada yang mau memberi testimoni ini, Ibu, Bapak. Patrian sudah selesai pengajiannya atau sambil di acara ini? Belum, Mbak. Masih di acara ya? Baru selesai. Oh, Ya. alhamdulillah. Siap, siap, siap. Mau beri testimoni mungkin Patrian? Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Jadi memang ya, setiap Zoom itu pasti ada insight, ada nuansa, ada apa ya, semangat yang lebih dan lebih gitu, eh, Pak Ustadz Mustafa. Luar biasa. Jadi memang teman-teman ini programnya sangat eh, bagus sekali ya, sangat keren kan menurut saya. Menjadi solusi buat saya pribadi ya, menjadi solusi kalau menurut saya buat buat teman-teman Muslim untuk berangkat ke Baitullah dengan program ikhtiar umroh ini. Dan dengan melihat pemaparan yang sudah dipaparkan beliau tadi dan dari penjelasan yang sangat luar biasa beliau tadi, semakin kita apa ya, semakin kita lebih yakin lagi bahwa inilah solusi kita bisa berangkat ke Baitullah baik kondisi sehat maupun kondisi mohon maaf ya misalkan sudah meninggal gitu. Dan saya eh, ya Bismillah ya mewakafkan diri saya dengan program ikhtiar umroh ini untuk bisa membantu sebanyak-banyaknya umat muslim yang untuk supaya bisa berangkat tahun ini. Bahkan insya Allah ya saya juga sudah menyiapkan strategi untuk bagaimana caranya teman-teman ya bisa ya berhasil ya tahun ini bisa umroh gratis ya, tahun ini juga bisa haji furoda gratis, dan tahun ini juga bisa passive income ya, bahkan bisa ratusan bahkan miliaran tiap bulan. Amin, Bismillah. Karena insya Allah kalau sudah berbicara untuk Allah ya kita harus all out ya teman-teman ya. Untuk Allah insya Allah ya harus fight ya, karena ini berbicara kebaikan ya, kenapa enggak kita hari ini di sisa-sisa umur kita ya kita berikan yang terbaik untuk hari ini, eh, diri kita, untuk hari ini teman-teman kita, dan khususnya untuk Allah supaya semakin banyak dan semakin banyak ya umat muslim yang bisa berabad ya, walaupun kondisinya dalam tanda petik itu belum ada dananya, tapi sekarang sudah ada solusinya, jadi sudah nggak ada alasan lagi ya saya nggak bisa berangkat ke Baitul karena belum ada dananya. Ayo teman-teman, satukan langkah, satukan bahasa, satukan visi kita untuk supaya gimana dengan program ikhtiar umroh ini tahun ini kita bisa ya membantu banyak orang ya supaya bisa berangkat ke Baitullah. Ya Bismillah, mohon doanya. Itu saja dari saya, Coach Ustadz Mustafa. Saya kembalikan lagi ke jenengan, monggo. Masya Allah ya. Sinyal bagus ini Pak Trian. Iya, Nah, minggu depan ini harus, tapi mungkin minggu depan kita pada taraweh ya. Tapi minggu depan insya Allah kita sudah siap.
Masuk bulan puasa. Semoga yang hadir pada Zoom malam ini diberikan kesehatan semuanya, diberikan rezeki yang melimpah, berkah, dan juga bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan siapa tahu ya, Bismillah, insya Allah ada yang bisa umroh nih di Ramadan tahun ini. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya, Bapak Ibu ya, ini tentu menjadi satu hal yang harus kita lawan, yaitu adalah ketika untuk ke Baitullah, untuk umroh itu godaannya nggak main-main, Bapak Ibu ya. Ibarat setonnya gitu ya, itu seton yang mungkin pangkatnya udah jenderal gitu ya untuk menggoda kita agar kita tidak terus bersiar, tidak terus nabung ya, tidak terus apa namanya hadir ke Zoom gitu ya. Dan itu tentunya akan menjadi satu tantangan kita bahwa insya Allah ya barang siapa yang ya tentu istiqomah. Istiqomah itu berat Ibu ya, Bapak ya. Kalau yang ringan namanya istirahat. Seperti itu. Nah, tentu harus jadikan kita sebagai penguat bahwa ya hadir ke Baitullah itu pahalanya luar biasa. Itu penyempurnaan rukun ya, rukun Islam ya. Nah, rukun Islam kita kan 5 ya, jangan cuma sampai 4 saja, tapi harus 5. Karena apa ya, sesuatu yang sifatnya rukun ya harus ditegakkan, harus dilaksanakan semuanya. Jika tidak, maka akan menjadi satu hal yang tidak sempurna ya. Itu akan menyesal ketika kita tidak lakukan seluruh rukun ini ya. Bismillah Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin, dan tentu Allah akan memampukan yang terpanggil. Yang terpanggil itu bukan hanya merasa terpanggil, tapi dia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan insya Allah ya, dia yakin bahwa dialah yang pantas untuk diundang ke Baitullah. Karena tentu yang belum tergerak hatinya siapa tahu ya, harusnya berpikir ya, harusnya mengkoreksi diri, memuhasabah diri. Jangan-jangan nih Allah ini belum mau bertemu kita di Baitullah ya tercinta seperti itu. Ya, itu yang menjadi satu apa muhasabah kita. Dan tentunya jangan-jangan kita yang masih malas-malas nih bersiar, masih malas-malas yang ngumpulin 10.000 sehari. Jangan-jangan ini ya tadi masih ada satu hal yang mungkin kita belum merasa yakin ya. Seperti itu. Bismillah Bapak Ibu bahwa program ini akan besar dan akan semakin besar. Dan alhamdulillah kita juga didukung oleh guru-guru kita ya, para pakar-pakar ekonomi syariah, dan ini satu tujuan kita supaya apa? Makin banyak komunitas pecinta Baitullah, pejuang Baitullah, yang insya Allah nanti akan muncul ya beberapa penyempurnaan-penyempurnaan yang insya Allah akan menjadi solusi yang apa? Yang terbaik ya. Mungkin dari kami dari PT KIS Indonesia Berdaya ada banyak kekurangan, ada butuh masukan-masukan. Kami sebagai apa? Perusahaan dengan senang hati membuka diri masukan tersebut selama itu baik, selama itu menjadi lebih baik ya, dan mempermudah rekan-rekan semuanya dan tim semuanya dan menuju pada jutaan umat yang bisa hadir ke Baitullah. Tentu kami membuka diri dan tentu akan apa namanya menerima masukan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang belum bergabung di Zoom pada malam hari ini dan memutuskan untuk bergabung, silahkan. Yang ada mau bergabung malam ini ya. Dan kami berikan satu door prize ya, untuk 2 orang ya. Nilainya adalah Rp50.000 ya. Silakan Bapak Ibu yang mau take action untuk bergabung atau juga mungkin ya ingin menambahkan tabungannya yang mungkin untuk diri sendiri, ingin untuk orang tuanya, untuk anaknya. Kami persilahkan ya, akan dapat diskon Rp50.000 administrasi pembukaan rekening ya, terbatas untuk 2 orang saja, dan ini sifatnya maksimal 3 hari ya klaimnya, jadi harus segera diklaim maksimal 3 hari ya. Oleh karena itu tentu silakan yang mau ngambil kesempatan ini, silakan ketik di kolom chat saya mau bergabung atau saya mau nambah rekening ya, silakan Bapak Ibu. 5, ya, 10 detik ya, kita hitung 10 detik ya, kita beri waktu 10 detik saja sebelum saya akhiri Zoom pada malam hari ini.
10, 9, 8, 7, 6, oke, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin masih ada perlu pertimbangan dan tentu menjadi satu kesempatan Bapak Ibu ya, bahwa insya Allah ini adalah satu momen terbaik untuk kita niatkan untuk lebih dekat ke Baitullah 2 kilometer setiap hari atau sekitar 60 kilometer setiap bulannya. Pastikan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang tentu benar-benar dipanggil oleh Allah untuk hadir ke Baitullah. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum saya tutup. 3, 2, 1. Cukup ya? Cukup? Baik. Terima kasih. Cukup sampai detik ini saja ya seminar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Sampai jumpa di Zoom minar berikutnya di hari Rabu dan hari Jumat. Tapi kemungkinan untuk hari Jumat ada libur dulu ya karena itu malam tarawih pertama ya. Kemungkinan ya insya Allah ya karena hari Sabtunya sudah apa namanya sudah awal bulan puasa tanggal hari Sabtunya tanggal 1 Maret. Dan oleh karena itu Bapak Ibu ya dalam hal ini saya memohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan lahir batin. Sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga kita sudah siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan mensukseskan segala amal-amal di bulan Ramadan. Bisa sukses puasanya, sukses tarawihnya ya, sukses bacaan Qur'annya, sukses apa namanya Lailatul dan semoga sukses juga kita bisa menemui Idul Fitri dan benar-benar dalam keadaan sholat Id dan sukses zakat fitrahnya. Terima kasih dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di Zoominar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ahtar. Silakan Kak Ahtar untuk ditutup. Karena sudah cukup malam dan sudah cukup jelas pemaparan program ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik dari saya selaku pemandu acara pada Zoom malam hari ini. Bila ada kekurangan mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah sampai jumpa di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita mulai niat mulia, gapai mimpi ke tanah suci sana. Ikhtiar umroh bantu wujudkan asa, langkah kecil jadi berkah besar selamanya. Hari demi hari semangat menyala, berjuang dengan doa dan usaha. Tiada yang mustahil, Allah yang kuasa. Tabungan berkah, doa bersama. Tabunglah semangat jangan pudar, himpun harapan bersama sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Langit biru seru panggilan jiwa, kabahkan hati dengan keyakinan kita. Ikhlas melangkah raih cintanya, umrah impian kini jadi nyata. Berangkatlah Allah menyertai, langkahmu penuh ridho ilahi. Ikhtiar umroh temani hari, Baitullah menanti di Sanubai.